Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Resi Samita, biasa dipanggil Resi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan BP 2010-71-2002 untuk mata kuliah Sejarah Indonesia dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1945. Buku ini ditulis oleh Heather Sutherland dengan judul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi, terbitan dari Sinar Harapan Jakarta. Buku ini berisi tentang terbentuknya sebuah elit birokrasi adalah sebuah kajian penulisan sejarah sosial yang luar biasa dari sejarawan Belanda Heather Sutherland. Pada tahun penulisan ini, ia keluar dari mainstream tulisan sejarah yang ada. Biasanya kan tulisan-tulisan populer yang lahir adalah mengenai gerakan nasionalis, gerakan revolusi, atau masyarakat Asia tanpa kolonialisme, di mana negara-negara Asia tersebut telah merdeka. Rata-rata penulisan dilihat dari sudut pandang Barat. Namun, dalam kasus tulisan Sutherland yang ini, ia mencoba menggalinya dari berbagai sumber yang dikenal dengan Indonesia sentris. Di awal, sistem birokrasi adalah sistem yang monarki, di mana sistem kekerabatan menjadi suatu bentuk birokrasi yang bercorak tradisional atau patrimonial. Sistem ini berkembang pesat karena dapat dikatakan atau dianut oleh seluruh kerajaan yang ada pada masa agama Hindu-Buddha. Masa selanjutnya memperlihatkan perubahan sistem birokrasi di Indonesia bersamaan dengan penyebaran pesat agama Islam ke seluruh dunia, termasuk diantaranya Indonesia. Sistem birokrasi yang ada bergeser ke sistem yang dalam kreasi para elitnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada masa kerajaan Islam di Indonesia dapat digeneralisasikan bahwa birokrasi menganut sistem legal formal, yang artinya bahwa telah ada penempatan orang-orang ahli dan memiliki prestasi dalam menduduki jabatan tinggi di pemerintahan atau merit system. Perubahan ke arah sistem yang cenderung liberal ini adalah hasil koreksi dari kebijakan-kebijakan VOC yang dinilai tidak cocok lagi diterapkan di Hindia Belanda. Koreksi yang paling terlihat adalah di mana tidak lagi digunakan fungsi bupati sebagai wakil kolonial di daerah, seperti dihapuskannya jabatan gubernur Pantai Timur Laut Jawa dan membagi wilayah itu ke dalam prefektur-prefektur yang masing-masing dipimpin oleh seorang Eropa dan diberikan keleluasaan untuk berjalan di bawah pengawasan langsung Gubernur Jenderal. Kaum liberal memandang Hindia Belanda sebagai ladang pihak swasta, sehingga dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya yang pertama, timbulnya urbanisasi. Hal ini dapat terjadi karena rakyat yang sudah tidak mempunyai tanah pergi ke kota untuk mencari kehidupan dengan bekerja pada pabrik-pabrik yang telah didirikan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Yang kedua, ada penduduk kota yang semakin bertambah serta padat. Yang ketiga, timbulnya kaum buruh. Yang keempat, rakyat pedesaan mulai mengenal uang. Dan yang terakhir, tanah perkebunan pun semakin luas. Pemerintah sipil pribumi merupakan penghubung yang efektif antara rakyat dan pemerintahan Belanda. Dan bagaimana hubungan ini berjalan adalah masalah penting untuk dimengerti antara hubungan pemerintah kolonial dan penduduk pedesaan. Lebih lagi, ternyata pemerintahan pribumi merupakan penerus dan pelindung tradisi-tradisi aristokrat. Mereka adalah kelanjutan dari kelas lama yang berkuasa dan merupakan sumber utama dari elit Jawa di zaman modern. Dengan demikian, maka sipil ini memainkan peranan
yang sangat penting dalam sejarah sosial dan politik Indonesia. Dalam tulisan ini kemudian memperlihatkan perkembangan dari elit sipil pribumi tersebut. Bagaimana sih peranannya bergeser dari kekuatan utama di masing-masing wilayah menjadi kekuatan penyambung bagi kebijakan-kebijakan kolonial. Dan mereka seakan-akan menginduk pada kekuatan besar di Batavia yang menjadi pusat kebijakan seluruh Hindia Belanda. Heather Sutherland, ia secara pandai juga mampu mengangkat sisi lain dari sebuah perjalanan sistem kebijakan politik yang diterapkan lebih dalam lagi. Ia juga menyoroti liku perjalanan elit birokrasi kerajaan pada masa kolonial yang sangat bergejolak. Elit pribumi seperti yang telah banyak disebutkan di atas tetap memegang jabatan penting di wilayahnya. Namun ia tidak lagi berdiri paling tinggi dalam kekuasaan pada masa kolonial. Ia dapat disebut sebagai pegawai pemerintah kolonial. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman hasil review dari buku Resi. Kalau masih ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Resi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.